ada beberapa poin dalam diri manusia itu rawan dihuni oleh makhluk gaib bangsa jin, khususnya jin kafir dan jin fasik. Kalau jin muslim betulan, insya Allah nggak mau. Seperti itu. Ya. Itu biasanya pertama dia suka mengisi atau menempati aliran peredaran darah. Nah, selanjutnya biasa dia suka menempati ujung-ujung jari jemari kuku kita kalau kotor. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kami tidak akan melakukan proses mediumisasi, melainkan kami akan melakukan obrolan ringan bersama Gus Iman. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini tema yang kami angkat adalah membahas tentang tempat-tempat yang disukai oleh jin untuk ditinggal. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Gus, kembali kita akan melakukan obrolan ringan lagi nih Gus, untuk menjawab rasa keingintahuan saya mungkin ya, Gus. Boleh. Kira-kira begini Gus, saya akan bertanya sama Gus Iman tentang tempat tinggal yang disukai jin. Kira-kira apakah memang jin ini punya tempat tinggal Gus? Kira-kira seperti itu. Iya. Apakah jin punya tempat tinggal? Ya tentunya punya. Dan kalau punya, kira-kira di mana saja tempat-tempat tinggal yang suka ditinggali oleh jin? Iya. Jin ada dua kategori, ada jin muslim, ada jin kafir, yakni non muslim. Ada juga jin yang muslim tapi dia masih suka berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran, namanya fasik. Ya. Khusus untuk jin muslim itu biasanya cenderung lebih suka menempati masjid, tempat-tempat ibadah, pokoknya tempat-tempat yang bersih lah. Ya. Kadang-kadang puncak gunung yang bersih, kadang ada juga sih bangsa jin muslim yang mau menempati atau tinggal di situ. Ya. Untuk jin-jin kafir ataupun fasik ini berbeda-beda tempatnya. Ada yang suka kadang tempat di pohon besar, di batu besar, kadang ada juga yang suka tinggal di air. Kadang ada juga yang suka tinggal di tempat-tempat yang kotor, lubang-lubang. Ada juga yang suka tempat dalam tubuh manusia. Seperti itu. Nah, kira-kira Gus, untuk yang di luar dulu nih, di luar tubuh manusia Gus. Tadi Gus cuman di lubang-lubang. Apa kira-kira semua lubang itu ditempati oleh jin atau tidak Gus? Tidak semua lubang. Artinya ya jin yang punya tahu mana sukanya tinggal di mana. Seperti itu. Iya. Nah. Kalau misalnya di dalam rumah atau di sekitaran rumah kita Gus, saya pernah dengar katanya tempat tinggal jin itu di sekitaran atap rumah gitu. Ya. Kira-kira menurut Gus Man seperti ada apa? juga jin kafir tentunya yang tidak hanya tinggal di atap rumah, yang mutlak jelas penjelasannya itu di kamar mandi atau di WC. Zaman dulu mungkin kamar mandinya, WC-nya itu di luar rumah, tapi sekarang kan banyak. Kadang-kadang kayak kamar mandinya, WC-nya, toiletnya itu di dalam rumah juga. Seperti itu udah jelas lah. Jadi kita berdampingan. Iya, jin itu ya, itu khususnya jin-jin kafir. Nah, untuk yang di luar tubuh manusia ini Gus, saya pernah dengar begini Gus, ada rumah rayap Gus Iman tahu lah ya, yang dari gundukan tanah itu. Iya. Katanya mitos atau faktanya saya mungkin nggak tahu lah. Apakah itu juga salah satu yang disukai oleh jin Gus? Enggak juga. Menurut saya tidak. Itu hanya berdasarkan mitos. Kalaupun suatu ketika betul adanya makhluk gaib menempati atau tinggal di rumah rayap itu, diawali karena pola pikir manusia punya keyakinan seperti itu. Walaupun ternyata kadang-kadang di pohon besar misalnya Gus, tadinya nggak ada penghuninya atau makhluk gaibnya, tiba-tiba kita berpikiran di situ ada penghuninya,
Bisa jadi ada Gus? Bisa jadi karena manusia suka berimajinasi dan bangsa setan atau makhluk gaib sedikit terpengaruh dengan imajinasi pola pikir manusia itu. Nah, untuk yang kira-kira nih Gus, kalau misalnya tempat tinggal yang disukai oleh jin di areal tubuh kita ini Gus, kira-kira di bagian mana kira-kira? Biasanya makhluk gaib bangsa jin yang terkadang suka menempati badan manusia karena memang ya ada beberapa poin dalam diri manusia itu rawan dihuni oleh makhluk gaib bangsa jin, khususnya jin kafir dan jin fasik. Kalau jin muslim betulan insya Allah nggak mau. Seperti itu. Itu biasanya pertama dia suka mengisi atau menempati aliran peredaran darah. Satu. Nah, selanjutnya biasa dia suka menempati ujung-ujung jari jemari kuku kita kalau kotor. Jadi kalau misalnya posisi ketika misalnya kesambet gitu Gus, Ya. dia memilih tempat yang memang paling disukai pada umumnya atau menurut seleranya jin yang masuk tersebut? Kalau kasusnya kesambet itu selera mereka. Ya. Karena dalam tubuh manusia yang rawan dihuni oleh bangsa jin tidak cuma dua itu tadi. Satu, peredaran darah, kedua ujung kuku yang kotor. Makanya dalam Islam ada perintah bersihkanlah ya. Kebersihan sebagian daripada iman, bersihkan. Selanjutnya yang rawan juga dihuni oleh bangsa setan dalam diri manusia, udel, pusat ya, itu pun rawan, makanya dibersihkan pusat kita. Selanjutnya di sekitaran lubang telinga itu pun rawan dihuni oleh bangsa setan. Makanya terkadang kalau sekitaran lubang telinga itu kotor, rawan dihuni setan, kadang suka membisik-bisikan, bahkan sampai bisa didengar secara langsung oleh si manusia itu. Ya, bisa jelas Gus. Ya, seperti itu. Kadang ada juga yang bangsa setan ataupun jin-jin fasik itu mengisi di sekitaran mata. Mau seperti itu. Oh, mungkin bisikan-bisikan, kalau bahasa ini mungkin wangsit gitu-gitu kadang-kadang kalau misalnya bisa jadi itu bisikan setan karena mungkin telinga kita kotor gitu ya, Gus. Bisa jadi bisikan setan dianggap wangsit. Begitu loh. Ya, seperti itu. Makanya bersihkan jari jemari kita dari kuku-kuku yang kotor itu, dari kotoran. Bersihkan pusat kita, bersihkan telinga kita dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau misalnya yang tadi lah Gus, yang di pusar tadi itu, itu ada efek sampingnya nggak kalau misalnya selalu dihuni oleh jin? Ada. Biasanya kalau udel manusia itu kotor, dia rawan yang umum lah ya, sering terjadi itu, dia suka foya-foya, pemboros dan lain sebagainya. Arahnya ke situ. Iya. Jadi pengaruh juga berarti Gus ya. Seperti itu. Karena memang itu tadi dia pemboros itu tadi dalam rangka si jin ini menggoda atau seperti apa Gus? Ya, mendorong untuk berfoya-foya. Arti foya-foya yang tiada manfaat. Iya. Hanya menurunkan nafsunya. Misalnya contohnya membeli apapun yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan mungkin. Ya, gitu, salah satunya seperti itu. Jadi kalau misalnya Gus, mungkin saya tanya amalan mungkin ya. Amalan kalau misalnya nanti kita di bagian tubuh kita ini tidak akan dihuni oleh jin, itu apa cukup untuk dengan membersihkan itu aja atau bagaimana? Iya, secara syariat perbuatan, amalan perbuatan ya dibersihkan tentunya. Kalau dengan amalia zikir ataupun doa tentunya ya ada sih. Tapi intinya ya semua doa bisa dipakai menjadi wasilah guna mengamankan diri kita. Tapi yang terpenting yakni ya iman dan takwa kita harus dikuatkan. Ya, dan jangan lupa juga bersihkan tempat-tempat yang kotor dalam diri kita supaya jin pun tidak suka bersarang dalam diri kita. Yang cukup sulit ini yakni terkadang membersihkan atau mengeluarkan bangsa setan ya, jin-jin kafir ataupun fasik yang menguasai aliran peredaran darah kita. Itu sangat sulit, agak cukup sulit memang ya. Dibutuhkanlah kerja keras untuk mengatasi hal itu. Satu,
berdasarkan beberapa pengalaman yang saya jumpa dengan pasien itu memang ya ternyata memang betul ada jin yang begitu kita coba tekan dia posisinya di sekitaran tempat-tempat yang saya sebutkan tadi tentunya ya. Yang paling sulit itu yang menguasai di peredaran darah memang ya. Itu harus dicuci dengan ya kalau bahasa kita kehusuan, mohon pertolongan Allah secara mutlak dan dibantu dengan makanan ataupun minuman yang penuh keberkahan. Itu sangat membantu untuk mencuci darah kita supaya bersih kembali. Seperti jadi jin-jin yang bertempat tinggal tadi di peredaran darah itu sudah ada sejak awal atau di proses perjalanan kehidupan kita baru dia nimbrung? ya, biasanya itu dia di proses perjalanan hidup kita. Kadang ada gangguan, guna-guna dan lain sebagainya ya. Itu biasanya terkait dengan penyakit dan lain sebagainya ya, karena ini bangsa setan ya, beda dengan korin. Ya korin memang sudah ada dalam diri kita dengan adanya setan masuk juga nimbrung berkawan lah ya, jadi dapat kawan lah, dapat kawan. Jadi kalau misalnya kita nggak mau badan kita ini jadi kompleks jin ya bersihkan lah, bersihkan gitu. Kita ya di tempat-tempat tersebut ya, dan jangan lupa juga perbanyak zikir, mohon pertolongan perlindungan hanya kepada Allah. Seperti itu. Kalau misalnya nih Gus, kalau jin yang tadi tinggal di bagian telinga kita, kalau misalnya kotor begitu, ketika kita berwudu kan ada yang menyapu telinga kan Gus, ya kira-kira menurut Gus Iman si jin ini pergi atau masih bertahan di situ Gus? Kalau hanya disapu dengan air wudhu, kalau jinnya kelas tebre lah, dia biasanya pergi. Makanya sangat besar manfaatnya wudhu. Iya, bukan hanya sebatas untuk membersihkan ataupun saat mau sholat begitu loh. Manfaatnya sangat banyak, sangat besar. Seperti itu. Pergi mudah-mudahan yang kelas-kelas kacang lah begitu. Tapi yang kelasnya berat kadang-kadang begitu dia di situ kita ngambil air wudhu, kadang dia tetap bertahan di situ. Ada kasus seperti itu. Kalau misalnya tadi ya Gus, yang jin muslim yang tinggal di masjid tempat ibadah, kira-kira ketika waktu sholat Gus, masuk waktu sholat manusia nih Gus ya, apakah mereka juga ikut nimbrung sholat atau bagaimana kira-kira? Biasanya seperti itu, karena waktu sholat bangsa manusia dengan waktu sholat bangsa jin muslim itu sama. Waktunya sama. Di sini di alam manusia waktunya zuhur, di sana pun ya zuhur. Waktunya maghrib ya maghrib dan seterusnya, seperti itu. Sama. Mereka pun konsekuen ibadah seperti itu. Tapi yang fasik kadang-kadang ya sama seperti manusia juga. Ada juga yang fasik kan, gak muslim tapi kayaknya masih suka yang begini, yang begono, yang gak bener lah begitu, jauh dari kata ketaatan ya. Itu pun ada juga bangsa jin seperti itu, jin fasik walaupun sudah muslim ya. Jadi untuk obrolan kali ini Gus, kira-kira pesan Gus Iman untuk saya dan kawan-kawan pemirsa Kelana Masa ini seperti apa untuk supaya jin ini tidak nimbrung di dekat kita lah Gus gitu. Iya. Jadi ya mungkin harapan saya atau pesan saya supaya bangsa setan, yang utamanya setan, karena definisi setan itu dengan jin, jin ini oknum, setan ini sifat. Ya, kalau jin ini belum muslim pasti biasanya memiliki sifat setan. Apa sifat setan? Yakni sifat ingkar atas perintah Allah, ingkar atas ketaatan kepada Allah. Bagaimana supaya kita terhindar dari itu? Kita ikuti aturan agama, baik yang syariat, baik juga yang hakikat. Seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu melapisi kita atas pertolongan Allah dari gangguan ataupun godaan setan-setan yang terkutuk. Ya. Dalam hal ini kita mendefinisikan menggunakan bahasa setan lah lebih tepatnya. Karena setan ada dari kalangan bangsa jin, ada juga dari bangsa manusia. Ini setan. Ya, sifat, jadi ya seperti itu intinya. Banyak berdoa, kuatkan ibadah, tingkatkan iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah melindungi. Silakan amalkan doa-doa perlindungan sesuai dengan apa yang contohnya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ada juga yang sudah dicontohkan juga, disarankan oleh para ulama-ulama kita.
Yang terpenting kita niatnya mohon berlindung dari gangguan setan, semoga Allah melindungi kita semua. Seperti itu. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman. Mudah-mudahan obrolan saya bersama Gus Iman ini bisa menjadi manfaat untuk saya pribadi dan untuk pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Baiklah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.